Cek cek. Ini udah belum? Udah mulai belum sih? Oh ya, udah ya. Oh, udah. Ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast paling jujur di bumi. Maksudnya Bumi 102 ya. Nah, bersama kami Suara MW. Dengan saya Marheno Satria Putra Maja, presensi 16, dan teman saya yang baru aja kena rahasia eksamen di sini, Yohanes. Yohanes Endruaser Wicaksono Nugroho, presensi 33. BTW, tadi pagi aku ngerasa banget sih. Masuk gerbang sekolah, bawa tumbler 2 liter. 2 liter, buset. Gua aja bawa tumbler 1 liter aja udah males tuh. Apalagi kalau isinya full. Emangnya 2 liter isinya apa tuh? Isinya, gua tahu. Iya, apa? Isinya itu kayak hubunganku dengan dirinya kosong. Kalau gitu mah nggak usah bawa tumbler. Ya awalnya tuh mau tak isi di dispenser, tapi malah dispensernya airnya habis. Jadi nggak jadi. Tapi kebetulan banget nih, soalnya di podcast kali ini kita akan membahas tentang realitanya di sekolah ini, yaitu sampah plastik tidak dapat tergantikan ya teman-teman ya. Dengan gaya hidup, aturan, dan yang ada di sekolah ini. Dan kami tadi baru saja melakukan observasi ke kantin sekolah, dan jujur kami itu kaget sendiri karena ya Pada awalnya tuh aku baru ke kantin dan baru jalan-jalan sana tuh aku melihat kayak pemandangan yang estetik banget. ya Itu kayak bungkus minuman, bungkus makanan itu terjajar rapi kayak baris berbaris. Apalagi yang sebelahnya tuh jual gorengan dibungkus pakai plastik, terus minumannya pakai gelas plastik, kayak toko plastik aja itu. Nah, pas kita tanya teman kita sendiri kenapa dia beli minuman nggak pakai tumbler dia sendiri, dia tuh bilangnya itu, tau nggak bilang apa? Apa? Nggak tahu. Dia tuh bilangnya itu takut tumblernya itu ngecap sama minuman sasetnya itu, jadi kayak takut bau nih, mending pakai gelas yang disediain kantin aja gitu. Padahal mah dia bisa bawa tumbler sendiri, terus ya kalau tahu minuman itu bakal ini ya tinggal ganti aja ke minuman lain kayak es teh. Ya analisisnya itu gini, kantin kita tuh masuk di zona nyaman, dimana kita tuh disuruh pakai sendiri, tumbler sendiri, tapi pihak kantin tuh menyediakan pakai sendiri kayak tempat botol gelas plastik sejenisnya lah. Nah itu Jadi kalau dipikir-pikir ya, total dari sampah plastik yang dikelola kantin sendiri itu selama ini mungkin sudah sebesar Menara Everest atau apa ya, Menara Menara Eiffel Pisa. ya, bukan Menara Pizza, oh iya Pisa tuh bisa tuh ya. Dan itu pun sendiri udah cuman kantin sekolah kita aja, belum tempat-tempat lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat nih ke lingkungan kelas kita sendiri, tempat dimana oksigen itu bercampur dengan bakso kemarin gitu ya. Dan di sini tuh baksonya itu kadang cuman ditaruh di laci doang dan nggak dibuang ke sampah. pas banget nih. Tadi aku baru iseng-iseng ngecek laci-laci meja nih. Nah, mau tahu nggak diisi lacinya itu apa? Apa emang? Itu bukan laci lagi, ekosistem baru. Ada bungkus keripik yang dari semester lalu itu udah nggak ada warnanya, jadi putih lagi. Buset, tuh bungkus plastik. Tapi jujur ya, kita sendiri aja tuh di kelas ini dari semester lalu itu pernah menemukan berbagai macam, bukan hanya sampah. Dari celana, bayangin abis olahraga nih, masa bajunya ketinggalan di kelas, habis itu besoknya pas orang lain duduk di situ, buset, bau apa ini kok laci gua bau, habis naruh buku di laci tiba-tiba
Ada bau nggak asing nih. Tahu. Iya. Definisi sedekah sampah. Padahal tempat sampah itu tuh di depan pintu itu cuma 5 langkah loh. Tapi bagi mereka tuh 5 langkah itu kayak menjelajahi galaksi. Itu namanya drill pria malas. Bahkan galaksi aja kayaknya nggak semales sih itu deh. Padahal mah cuman beberapa langkah aja udah bisa menjaga lingkungan ya. Nah, maka kita sendiri itu butuh solusi di mana kita itu bisa mengelola sampah, tapi cocok bagi kita sendiri yang sifatnya itu males. Terus refleksi buat kita aja sih. Kita tuh lebih terkadang menuntut fasilitas di sekolah itu tuh bagus, baik, tapi kenyataannya kita masih buang sampah di lacinya masih kotor. Itu siapa tahu tuh bungkus keripik yang ada di laci kita itu tuh kita taruh di laci sampai kita lulus. Mungkin nggak sampai, mungkin bisa jadi BBM. Apalagi kalau pas reuni tiba-tiba, weh, ini bungkus plastik gue yang dulu gue buang ya, aku masih di sini. Tapi pas dilihat lagi, lah kok jadi cair? So, BBM. Iya, jadi BBM, udah jadi bahan bakar fosil itu. Nah, jadi untuk solusinya dari kita sendiri, solusinya itu ada beberapa. Tapi mungkin kalau dari aku sendiri itu kita bisa kayak ada melakukan sayembara tumbler. Jadi orang dengan tumbler terjelek itu bakal dapat sesuatu, yaitu merawat lingkungan. Kenapa? Soalnya orang tuh kadang males isi minuman dari kantin tuh karena dia itu tuh nggak ingin tumblernya itu merasa lecet atau rusak gitu. Ya kan orang-orang yang pencinta tumbler seperti itu kan mendingan memakai tumbler kayak di misal nih bungkus selai Nutella terus dicuci, habis itu diisi air dari jajan di kantin gitu kan, bisa dibawa pulang terus cuci lagi itu. Nah, dari aku sih itu kita lakuin rahasia laci kelas, dimana kita satu kelas memeriksa laci teman kita. Terus siapa yang ketahuan buang sampah di laci atau di atas meja, kita kasih denda, yaitu disuruh traktir satu gelas minuman. Tetapi minumnya itu nggak boleh pakai plastik, tapi pakai tangan. Buset, minum pakai tangan. Tuh, bukan minum pakai tangan itu kayak ini ya, binatang buas ya? Iya. Ya, ini. Tapi ngomong binatang buas, emang ekosistem sekitar kita itu penuh dengan plastik, dan mungkin salah satu yang paling banyak ditemui itu adalah penggunaan gelas plastik atau gelas kertas yang masih ada mikroplastiknya itu. Dan selain dengan tumbler yang jelek tadi, yang sayembara tumbler, kita juga bisa menggunakan, misal kalau kita mau bawa gelas dari rumah itu, mau gelas Hello Kitty nggak apa-apa deh. Yang penting kan gelas itu, kalau udah dipakai dari kantin tinggal dicuci bawa pulang lagi kan, dibanding ngasilin sampah ntar jadi menara pizza. Ke pizza sih, pizza ya, pizza. Terus Lapar kalian. ya, lapar sih ya. Nah, kita juga bisa dengan demikian, dengan menggunakan gelas sendiri, kita dapat merawat lingkungan, terus estetika dapat, sampah pun berkurang gitu. Nah, kalau dari kamu ada lagi nggak? Ada sih, tapi ini buat ibu-ibu kantin. Jadi siapa yang beli makanan atau minuman dengan bungkus plastik, bayarnya itu nggak harga normal, tapi berapa dinaikin sampai 67.000. Buset, 67. Kayak ini nggak sih, apa? Stiker itu. Stiker apa? Stiker. 67. Iya. Iya. Nah, terus yang bawa wadah sendiri itu tuh dikasih senyuman yang Masuk surga. ya, doa masuk surga dan senyuman dari ibu kantin. Nah, mungkin solusi-solusi tersebut dapat
Ya walaupun tidak terlalu spesifik, tapi setidaknya solusi-solusi tersebut dapat membantu agar sampah kita sendiri tidak menjadi menara Eiffel. Ya, dan demikian ya dari ini. Jadi pentingnya untuk menjaga ekosistem sekitar kita agar oksigen yang ada di sekitar kita itu tidak menjadi bercampur dengan bakso sisa semester lalu, teman-teman. Nah, intinya itu satu, bawa, pakai, cuci, sesimpel itu. Dan dengan demikian estetik sampah pun terjaga, ekosistem pun hijau. Ya, jadi intinya sampahmu adalah harimaumu. Hah? Salah. Oh iya, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Dengan demikian, peace out. Lapar nih gua. Makan yuk, Makan apa ya? pizza. Ya, boleh. Habis ini ya, take ya. Ya. Boleh, ayo. Yes. Yang pesen siapa? Udah, kita biarin ini aja, Adit. Adit. Ya, Adit. ya. Udah. Yuk. Ntar aja dong habis podcast. Iya. Ya udah. Yuk. Yuk kita mulai dulu ya. Ya. Nah.